Halo everyone, kita jumpa lagi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perdagangan internasional dan keseimbangannya dalam ekonomi. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Donna Sri Devi, kelas A3 Manajemen dengan NPM 248320101. Nah, kita akan masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kan, apa itu perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Kegiatan ini mencakup ekspor, yaitu menjual barang ke luar negeri, atau impor, membeli barang dari luar negeri. Nah, perdagangan internasional terjadi karena setiap negara memiliki keunggulan dan keterbatasannya dalam sumber daya, teknologi, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Oleh karena itu, kerjasama dagang antara negara sangat dibutuhkan untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing negara. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan perdagangan internasional, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, menyerap tenaga kerja. Yang keempat, memperluas pasar produksi dalam negeri. Dan yang kelima, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Nah, apa manfaat dari perdagangan internasional itu? Manfaatnya adalah, yang pertama, menambahkan pendapatan negara dari sektor ekspor. Yang kedua, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan spesialisasi produksi. Yang keempat, menyediakan pilihan barang atau jasa yang lebih beragam untuk konsumen. Dan yang kelima, meningkatkan hubungan internasional antar negara agar setiap negara memiliki hubungan kepada negara lainnya. Sekarang kita akan masuk ke hambatan perdagangan internasional. Hambatannya ada 5 nih teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tarif dan bea masuk, yaitu jika ada sebuah kapal dari negara lain masuk ke negara Indonesia, nah di situ akan terjadi yang namanya bea cukai. Nah, itu adalah tarif dan bea untuk masuk ke negara kita. Nah, jika kita juga membeli barang branded nih guys dari luar negeri, kita juga akan membayar bea cukai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kuota impor, yaitu kita akan membatasi pembelian barang dari luar negeri nih guys, agar produk yang kita ciptakan sendiri, yaitu produk lokal, itu terjaga keberlangsungannya. Yang ketiga yaitu kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk asing. Tujuannya yaitu untuk menjaga kelangsungan produksi lokal, mencegah kerugian usaha domestik, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Nah, dan yang keempat yaitu fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar adalah perubahan naik turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar yang tidak stabil dapat mempengaruhi harga barang ekspor dan impor dalam suatu negara. Nah, dan yang kelima yaitu perbedaan standar dan regulasi. Setiap negara memiliki standar dan regulasi yang berbeda terkait produk, seperti standar keamanan, kualitas, kemasan, hingga sertifikasi. Perbedaan ini dapat menjadi hambatan dalam perdagangan. Nah, sekarang teman-teman, kita akan masuk ke dalam pengertian keseimbangan perdagangan. Apa itu keseimbangan perdagangan itu sendiri? Yaitu keseimbangan perdagangan atau balance or trade adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya per 1 tahun. Ini merupakan komponen utama dalam neraca pembayaran suatu negara dan menjadi indikator penting dalam menilai kekuatan ekonomi suatu negara dalam perdagangan internasional. Nah, mengapa keseimbangan perdagangan itu penting teman-teman? Yaitu yang pertama, untuk menjaga kestabilan ekonomi makro, menjaga nilai tukar mata uang, menentukan tingkat cadangan devisa nasional, dan yang terakhir, mencerminkan kesehatan sektor industri dan sektor nasional. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenisnya teman-teman. Jenis-jenisnya ada 3,
Dan yang pertama itu surplus, yaitu ekspor lebih besar daripada impor, yaitu barang yang kita jual lebih besar dibandingkan barang yang kita beli dari luar negeri ya. Gitu ya teman-teman. Yang kedua yaitu defisit, yaitu ekspor lebih kecil daripada impor. Nah, barang yang kita jual ke luar negeri atau barang yang kita ekspor ke luar negeri itu lebih besar ketimbang kita membeli suatu barang dagangan dari luar ke dalam negeri. Gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu yaitu seimbang, ekspor sama dengan impor. Nah, itu barang yang kita ekspor keluar itu seimbang dengan barang yang kita beli dari luar negeri ya, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhi keseimbangan perdagangan, yaitu yang pertama nilai tukar mata uang atau apresiasi versus depresiasi. Yang kedua, harga komoditas ekspor dan impor. Yang ketiga, biaya produksi dan efisiensi industri. Yang keempat, stabilitas politik dan hukum. Yang kelima, kebijakan perdagangan dan fiskal pemerintah. Dan yang terakhir, permintaan global terhadap produk nasional. Nah, tidak sampai di situ teman-teman, kita akan membahas tentang dampak ketidakseimbangan perdagangan, yaitu ketergantungan terhadap negara lain, dan tekanan terhadap nilai tukar, pengurangan cadangan devisa, dan pemutusan hubungan dagang. Nah, kita akan membahas analisis SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan, yaitu sumber daya alam melimpah. Yang kedua, letak geografis strategis. Yang ketiga, keanggotaan aktif di organisasi internasional seperti WOC, ASEAN, dan lain-lain. Yang keempat, tenaga kerja yang berlimpah. Nah, selanjutnya weakness atau kelemahan, yaitu infrastruktur logistik belum merata, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, kurangnya inovasi produk ekspor, dan yang terakhir tingkat daya asing masih rendah. Yang ketiga, opportunities atau peluang, yaitu pasar global yang luas dan berkembang, perjanjian perdagangan bebas atau FTA, RCEP atau CEPA. Nah, yang pertumbuhan e-commerce lintas negara, dan yang terakhir permintaan produk organik, halal, dan kreatif meningkat 1. Yang keempat yaitu threats atau ancaman, yaitu persaingan dari negara lain seperti Tiongkok, Vietnam, dan lain-lain, perubahan kebijakan dagang negara mitra, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan yang terakhir ketidakpastian global seperti terjadinya pandemi atau perang dagang atau perang antar negara dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir, oke teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada kesimpulan nih teman-teman. Tidak terasa sudah mau berakhir ya. Nah, kesimpulan dari materi kita yaitu perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang dan jasa antar negara yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan nasional melalui ekspor dan impor. Aktivitas ini tidak hanya memberikan manfaat berupa peningkatan devisa dan efisiensi produksi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti proteksionisme, fluktuasi nilai tukar, dan perbedaan standar antar negara. Dalam konteks ekonomi makro, keseimbangan perdagangan menjadi indikator utama untuk melihat apakah suatu negara mengalami surplus atau defisit dalam neraca perdagangannya. Keseimbangan ini sangat penting karena mempengaruhi stabilitas nilai tukar, cadangan devisa, serta ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan luar negeri yang tepat sangatlah dibutuhkan agar negara mampu bersaing secara global sekaligus menjaga kestabilan ekonomi domestik. Nah, baik teman-teman, sekian penjelasan materi yang saya paparkan pada video kali ini. Bila ada kata dan pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa.